bisa dimulai melakukan share screen dan menceritakan sekitar 5 menit apa yang sudah dilakukan di minggu-minggu sebelumnya. Baik Pak, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Untuk tampilan apakah sudah tertampil Pak? Sudah keluar untuk tampilannya. Baik Pak, untuk minggu kemarin saya melakukan pengerjaan di bab 4, yaitu untuk perubahan masalah data. Data ini yang kemarin hanya di 1 bulan saja, di bulan November, dan kemarin dari Bu Faiza sarannya untuk menambahkan, diambil datanya di sampelnya itu di bulan-bulan lainnya, dan saya mendapatkan 5 sampel lagi dari bulan Desember dan juga Januari untuk beban dan untuk temperatur yang berbeda pada beban yang sama. Selanjutnya ini untuk perhitungannya, dan kemudian saya juga sudah melakukan coba simulasi menggunakan software Cycle Tempo ini, dan di sini yang saya lakukan menggunakan software Cycle Tempo ini mencari efisiensi siklus dari turbin gas tersebut untuk dibandingkan nilainya menggunakan secara teori dari siklus Brighton dan juga secara numerik menggunakan software Cycle Tempo ini. Ini untuk data-data yang diinput pada software Cycle Tempo ini di dalam skema, yang di dalam skema itu terdapat beberapa aparatus komponen turbin gas, dan selanjutnya untuk hasil yang dihasilkan itu seperti ini Pak, efisiensinya itu seperti apa, daya yang diserap itu berapa, dan daya yang dapat disalurkan kepada generator itu berapa, sehingga didapatkan efisiensi dari siklus thermal turbin tersebut. Dan untuk analisis juga sudah mulai saya kerjakan. Ini untuk analisis perbandingan kerja kompresor. Ini pada beban yang sama, namun ini perbedaan 2 warna ini itu untuk menunjukkan temperatur yang berbeda. Tadi kan ada 2 temperatur yang berbeda, tinggi dan rendah, untuk dibandingkan apakah berpengaruh terhadap kinerja itu, dan di sini bisa terlihat dalam analisis ini yang sudah saya lakukan, ada sedikit peningkatan ketika temperaturnya itu sedikit rendah, atau ketika rendah itu kinerjanya itu semakin baik. Itu hampir untuk beberapa parameter kinerja siklus turbin. Seperti itu Pak. Seperti kerja turbin, selanjutnya efisiensi kompresor, selanjutnya efisiensi turbin juga, kemudian backwork ratio, dan selanjutnya specific fuel consumption. Dan juga kemarin juga coba saya lakukan buat bab 5, yaitu kesimpulannya. Di sini baru saya masukkan kesimpulan hasil yang didapatkan dari analisa yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah di bab 1 itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu kemarin yang saya lakukan. Ya, kemudian coba lihat ke atas, tampilan atas ya. Sebentar, stop dulu, chart title. Oh ya, ini ada grafik ya. Betul Pak. Ya, ini chartnya chart apa ini? Menjelaskan grafik apa? Di sini ini kan masih dalam subbab analisa efisiensi thermal, dan di sini menunjukkan perbandingan secara numerik dan juga secara perhitungan secara teori, ini pada suhu yang rendah, dan yang di bawah ini pada suhu yang tinggi. Tapi ini masih dalam proses ini sih Pak, bukan pencarian, datanya sudah dicari, sudah didapatkan, namun kemarin belum sempat diedit, baru dimasukkan dalam Word terlebih dahulu Pak. Iya. Jadi ini poinnya, komentarnya itu nanti untuk grafik ya. Betul. Grafik itu kan ada keterangan, misalnya chart title itu judulnya apa, judul dari grafik. Kalau misalnya gambar nanti dikasih penomoran, gambar 4.1 grafik apa gitu namanya. Iya. Lalu keterangan
legend untuk sumbu X, sumbu Y. Aksis Y-nya apa itu? Yang 168, 176, 178. Itu menjelaskan apa? Oh ya. Garis horizontalnya Sumbunya. aksis X Oh, ya. Ya. Lalu yang vertikal itu yang Y-nya 0, 10, 20, 30, 40, 50 itu menjelaskan tentang apa. Baik, Pak. Kemudian ini karena supaya ini komparasi ya, Betul, Pak. ya. Betul. Itu legendnya biru dengan warna merah ya. Betul, Pak. Nah, itu nanti dicoba diatur yang di bagian bawahnya itu kenapa dia seriesnya itu. Oh ya. Kan ada. Iya, itu. Nah, itu jangan nggak menutupi ini nutupin itunya. Terus dikasih keterangan misalnya warna merah untuk apa, menjelaskan garis apa, warna biru untuk menjelaskan garis apa. Karena ini adalah komparasi perbandingan, coba dibuat batas atas dengan batas bawahnya itu lebih kecil untuk sumbu Y, sumbu aksis Y. Yang dimaksud dengan lebih kecil ini ialah kalau di sini kan mulainya 0,45 ya, batas bawahnya itu 0. Betul, Pak. Batas atasnya 45. 45. Ya, nah nanti coba dinaikkan. Karena dia nggak memotong sumbu, nggak sampai nilai 20, 15, 10, 50, langsung di-cut aja, di Excel, diatur, aksesnya kan bisa diatur untuk penomoran batas atas, batas bawahnya. Batas bawahnya itu di 25, batas atasnya itu di misalkan kalau kelipatan 555, 40. Supaya bisa terlihat dengan jelas kontur perbedaannya. Kan kalau ini kan berimpit nih, kalau melihatnya. Jadi seperti zoom in dengan zoom out. Kalau foto itu kan kalau melihat dari jauh, melihatnya lebih lebar, lebih panjangnya lebih luas ya kalau misalnya foto. Tapi kalau di zoom in kan langsung ke fokus itunya, ke fokus apa yang mau diceritakan ya. Caranya karena ini tampilan grafik, ditampilkan itu 25, batas bawahnya 25, kemudian batas atasnya 40, kemudian coba lihat lagi, scroll lagi ke bawah. Grafiknya sama nggak? Ada yang sama nggak? Oh, ini masih sama sih, Pak. Tadi belum saya ganti. Kalau sama, dibuat konsisten. Dibuat konsisten itunya, penomoran skalanya. Kalau menggunakan batas bawahnya 20, semuanya dibuat 20 semua. 20, 40, 20, 40, 20, 40. Dan seterusnya. Baik, Pak. Biar seragam uniform untuk per grafik. Baik. Ada lagi kalau nggak ada untuk sementara dan saya cukup. Lalu sama seperti yang tadi dibuat ini PPT PowerPoint-nya. Nanti kita coba diskusikan atau lihat slide dari PowerPoint yang mau dipresentasikan. Baik, Pak. Saya izin bertanya, Pak, untuk masalah abstrak itu apakah ada maksimal barisnya atau apa gitu, Pak, batasan-batasan atau aturan yang dibuat untuk apa? Abstrak ya. Abstrak itu ada batasannya karena penulisan abstrak itu yang pertama adalah satu latar belakang itu bisa 1 sampai 2 kalimat. Kemudian tujuan penelitian itu 2 kalimat. Lalu 3 metode penelitian bisa dikatakan 2 sampai 3 kalimat.
Kemudian setelah metode langsung ke conclusion, kesimpulan. Kesimpulan itu bisa 2 kalimat. Jadi totalnya itu 10 sampai 15 kalimat. 10 sampai 15 kalimat. Abstrak. Iya, totalnya 10 sampai 15 kalimat untuk abstrak. Baik, Pak. Mungkin itu saja sih Pak yang untuk jadi pertanyaan saya. Ya. Jadi itu ya, nanti dilengkapi yang tadi komentarnya, lalu dilanjutkan dengan untuk buat slide PPT, PowerPoint-nya. Baik, Pak. Untuk ini bimbingan ini saya izin tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti diupload ya untuk dokumentasi diskusinya di Edmodo. Baik, Pak.